Saya, Regnita Navia Gata Salahi dengan NIM 19223108 akan mempresentasikan hasil review jurnal saya mengenai household food consumption survey. Berikut ini merupakan identitas dari kedua jurnal yang saya review, di mana untuk jurnal yang utama itu berjudul Use of Household Apparent Food Intake Data to Estimate Micronutrient Inadequacy in Comparison to the 24-hour recall data among women of reproductive age in Kasungu District, Malawi. Kemudian untuk jurnal yang kedua berjudul An Assessment of Household Food Consumption Pattern During the COVID-19 Pandemic in Bali. Kemudian untuk berikut ini merupakan tujuan dari kedua penelitian, di mana untuk jurnal yang utama itu mempunyai tujuan untuk membandingkan estimasi asupan dan ketidakcukupan mikronutrien yang dihasilkan dari data Household Consumption and Expenditure Survey atau HCS dan juga 24-hour Dietary Recall pada wanita usia reproduksi di distrik Kasungu, Malawi. Kemudian untuk jurnal yang kedua itu bertujuan untuk menganalisis perubahan pola konsumsi pangan rumah tangga di Provinsi Bali selama pandemi COVID-19 serta pengaruh faktor sosial ekonomi terhadap proporsi pengeluaran pangan. Dan berikut ini merupakan desain penelitian di mana untuk jurnal yang utama itu uh, analisis data sekunder komparatif yang membandingkan hasil dari dua survei yang berbeda. Yang pertama itu HCS, data dari Malawi 50 Integrated Household Survey tahun 2019 sampai tahun 2020, di mana sebanyak 183 rumah tangga. Kemudian yang kedua yaitu 24 hour recall, di mana data dari Addressing Hidden Hunger with Agrometry atau AHA, di mana sebanyak 177 wanita. Kemudian untuk jurnal yang kedua yaitu menggunakan studi komparatif lintas waktu, di mana dilakukan untuk menganalisis sebelum versus selama pandemi yang menggunakan model permintaan ekonomi untuk 14 kelompok komoditas pangan. Kemudian untuk subjek penelitian pada jurnal utama yaitu untuk metode HCS sebanyak 183 rumah tangga dengan wanita usia 18 sampai 49 tahun atau wanita usia subur. Kemudian untuk metode yang kedua yaitu 24 hour recall, di mana sebanyak 177 wanita usia 20 sampai 45 tahun. Kemudian untuk jurnal yang kedua yaitu rumah tangga yang tercakup dalam survei sosial nasional atau Susenas tahun 2019, di mana pra pandemi uh, dan juga selama pandemi. Kemudian berikut ini merupakan metode pengumpulan data. Untuk jurnal yang pertama itu dalam metode HCS itu recall 7 hari konsumsi rumah tangga. Diubah ke tingkat individu memakai adult female equivalent atau AV. Kemudian untuk yang kedua yaitu 24 hour recall, di mana 4 phase recall interview untuk estimasi asupan sehari sebelumnya yang disertai dengan pengukuran berulang pada subsampel sebanyak 55 untuk koreksi variasi intra-individu atau antar individu. Kemudian untuk jurnal yang kedua yaitu dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif yang menggunakan data sekunder dari Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2019 dan juga tahun 2021. Analisis ini tuh dilakukan dengan model QUIDS atau Quadratic Almost Ideal Demand System. Berikut ini merupakan hasil jurnal utama di mana terdapat perbedaan estimasi ketidakcukupan mikronutrien antara HCES dan juga 24 hour recall. Kemudian yang berada dalam kurang lebih 20 poin persentase untuk Fe, zinc, vitamin B2 dan juga B9. Kemudian yang kedua, selisih lebih besar ditemukan untuk vitamin B3 dan juga beberapa vitamin B lainnya. Kemudian untuk hasil yang ketiga yaitu HCS itu dapat digunakan untuk estimasi kasar asupan mikronutrien dan mendukung kebijakan fortifikasi bila 24 hour recall tidak tersedia. Kemudian hasil jurnal yang kedua yaitu rata-rata pengeluaran
pangan per kapita di Bali menurun 6,9% selama pandemi. Yang kedua yaitu penurunan terbesar terjadi pada buah, yaitu minus 32,5%. Kemudian untuk makanan olahan minus 19,9% dan daging minus 11,6%. Sedangkan peningkatan terbesar itu terjadi pada umbi yaitu sebesar 35,8%, sayur 21,5% dan juga kacang 20,5%. Kemudian hasil yang ketiga yaitu faktor yang signifikan yang mempengaruhi proporsi pengeluaran pangan, di mana pendidikan dan pekerjaan rumah tangga serta persepsi akses terhadap pangan. Kemudian ada pun kelebihan dan kekurangan dari dua jurnal eh, tersebut. Kemudian yang pertama untuk kelebihan di mana jurnal utama ini memiliki kelebihan menghubungkan dua jenis survei besar, yaitu HCS dan juga 24 hour recall, yang di mana pada populasi yang sama ini tuh jarang dilakukan. Ya, kemudian yang kedua yaitu menerapkan pendekatan individualisasi atau AV yang inovatif dan juga realistis. Yang ketiga yaitu menyediakan implikasi praktis untuk surveillance gizi nasional. Kemudian untuk kelebihan jurnal kedua yaitu menganalisis zat gizi makro berbasis data nasional yang representatif. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan model ekonometrika canggih yaitu QUICE dengan koreksi bias konsumsi nol. Yang ketiga yaitu relevan untuk kebijakan pangan saat krisis. Adapun kekurangan dari dua jurnal ini, yang pertama untuk jurnal yang pertama yaitu tidak semua variabel atau adanya miskonsumsi di luar rumah yang tercakup dalam HCES. Kemudian yang kedua kekurangan yang kedua yaitu estimasi HCES itu bersifat apparent intake, bukan aktual individual. Kemudian yang ketiga yaitu perbedaan waktu dan metode pengumpulan dapat menyebabkan bias. Kemudian untuk kekurangan dari jurnal kedua yaitu yang pertama tidak menilai asupan gizi aktual, yaitu hanya pengeluaran pangan sebagai proksi konsumsi. Yang kedua yaitu tidak membedakan kontribusi zat gizi spesifik. Yang ketiga yaitu efek budaya dan perilaku. Misalnya konsumsi upacara tidak dimodelkan secara mendalam. Nah, kemudian untuk kesimpulan dari jurnal yang pertama yaitu HCS itu dapat memberikan estimasi yang cukup representatif untuk sebagian mikronutrien, terutama bila survei individu seperti 24 hour recall tidak memungkinkan dilakukan. Namun perlu peningkatan dalam desain dan kualitas HCS untuk pemantauan status gizi nasional yang lebih akurat. Kemudian untuk kesimpulan dari jurnal yang kedua yaitu pandemi COVID-19 itu mengubah struktur konsumsi pangan rumah tangga di Bali, terutama dengan penurunan konsumsi pangan mahal seperti daging, buah, dan makanan olahan lainnya, dan juga peningkatan pangan sumber karbohidrat yang murah. Kemudian untuk faktor sosio dan demografis itu sangat menentukan elastisitas konsumsi, sehingga kebijakan pangan perlu mempertimbangkan pendidikan, pekerjaan, dan juga akses pangan rumah tangga. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.